Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah ekonomi moneter yang beranggotakan saya sendiri Iza Alfiatur Mania sebagai pemakalah pertama, Rahayu Dwi Larasati sebagai pemakalah kedua, dan Abil Finda Faruqi sebagai pemakalah ketiga. Di sini kami mengangkat 3 rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana konsep dasar ekonomi moneter, yang kedua bagaimana kebijakan moneter dalam perspektif Islam, dan yang ketiga itu bagaimana perbedaan antara ekonomi moneter konvensional dan ekonomi moneter Islam. Langsung aja masuk ke materi yang pertama, yaitu konsep dasar ekonomi moneter. Yang pertama yaitu pengertian dan tujuan ekonomi moneter. Ekonomi moneter merupakan suatu cabang ilmu ekonomi yang membahas tentang peranan uang dalam mempengaruhi tingkat harga dan tingkat kegiatan ekonomi dalam suatu negara untuk mengatasi tinggi rendahnya inflasi. Ruang lingkup kajian ekonomi moneter terdapat 5 macam. Yang pertama yaitu peran dan fungsi uang dalam perekonomian. Yang kedua sistem moneter dan pengaruhnya terhadap jumlah uang yang beredar. Yang ketiga struktur dan fungsi bank sentral. Yang keempat pengaruh jumlah uang dan kredit. Yang terakhir yaitu pembayaran dan sistem moneter internasional. Tujuan mempelajari ekonomi moneter yaitu ada 3. Yang pertama untuk mengetahui mekanisme penciptaan uang. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat bunga, pasar uang, sistem dan kebijakan moneter, serta neraca pembayaran internasional. Yang ketiga, untuk menganalisis beberapa fenomena moneter yang berpengaruh dengan kebijakan moneter terhadap kegiatan ekonomi. Selanjutnya yang kedua yaitu kebijakan ekonomi moneter. Kebijakan ekonomi moneter merupakan kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal dan keseimbangan eksternal, serta untuk mencapai tujuan ekonomi makro. Kebijakan ekonomi moneter terbagi menjadi 2, yaitu kebijakan ekonomi longgar dan kebijakan ekonomi ketat. Kebijakan ekonomi moneter longgar ditempuh untuk mengatasi kelesuan ekonomi dalam negeri dengan cara penambahan jumlah uang yang beredar. Yang kedua, kebijakan ekonomi moneter ketat ditempuh untuk menjaga kestabilan harga dan membantu keseimbangan neraca pembayaran dengan cara mengurangi jumlah uang yang beredar. Yang terakhir yaitu instrumen moneter konvensional. Ada 5. Yang pertama itu operasi pasar terbuka atau kegiatan jual beli surat-surat berharga oleh bank sentral. Yang kedua penentuan cadangan wajib, yaitu ketentuan bank sentral yang mewajibkan bank-bank lain untuk memelihara alat-alat likuid sebesar persentase tertentu dari kewajiban lancarnya. Yang ketiga, investasi valuta asing merupakan kebijakan bank sentral untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar dengan cara jual beli valuta asing atau cadangan devisa. Yang keempat, penentuan diskon rate merupakan sumber dana bagi bank-bank umum atau komersil sebagai sumber dana terakhir. Dan yang terakhir yaitu moral suasion, merupakan kebijakan bank sentral secara persuasif berupa himbauan atau bujukan moral kepada bank-bank umum atau komersil. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemakalah kedua. Selanjutnya yaitu kebijakan moneter dalam perspektif Islam. Yang pertama, sejarah kebijakan moneter Islam. Sistem moneter sepanjang zaman telah mengalami banyak perkembangan. Sistem keuangan inilah yang paling banyak dilakukan studi empiris maupun historis bila dibandingkan dengan disiplin ilmu ekonomi lainnya. Sistem keuangan pada zaman Rasulullah digunakan bimetalik standar yaitu emas dan perak atau dirham dan dinar, karena keduanya merupakan alat pembayaran yang sah dan beredar di masyarakat. Nilai tukar emas dan perak pada masa Rasulullah ini relatif stabil. Adapun instrumen kebijakan moneter Islam dikelompokkan dalam 2 kelompok besar. Yang pertama, kontrol kuantitatif pada penyaluran kredit, dan yang kedua, merealisasikan tujuan sosioekonomi. Yang pertama, kontrol kuantitatif pada penyaluran kredit dapat berupa tindakan-tindakan sebagai berikut. Yang pertama, statutory reserve requirement. Pada ekonomi Islam ini merupakan instrumen yang paling penting karena diskon rate dan operasi terbuka tidak dapat berlaku. Yang kedua, credit ceiling, yaitu batasan nilai kredit tertinggi yang bisa diberikan bank komersial untuk menjamin bahwa penciptaan kredit total sesuai dengan target moneter. Yang ketiga, demand deposit, untuk mempengaruhi reserver pada bank komersial, pemerintah berwenang memindahkan demand deposit pada bank sentral kepada bank komersial. Yang keempat, common pool, yaitu instrumen yang mensyaratkan bank-bank komersial untuk menyisihkan sebagian deposit. Yang kelima, moral suasion, yaitu kontak personal, konsultasi, dan pertemuan bank sentral dengan bank komersial untuk memonitoring kekuatan dan kelemahan bank komersial. Dan yang terakhir, equity based instrument, yaitu instrumen berdasarkan penyertaan. Selanjutnya, merealisasikan tujuan sosioekonomi. Yang pertama, treating the create money as fiat, yaitu uang inti untuk yang diciptakan bank sentral berasal dari pelaksanaan hak prerogatifnya. Yang kedua, goal-oriented allocation of credit. Alokasi pembiayaan perbankan berdasarkan tujuan akan memberikan manfaat yang optimal bagi semua pelaku bisnis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemakalah ketiga. Selanjutnya yaitu perbedaan moneter konvensional dan Islam.
Yang pertama tentunya teman-teman sudah tahu, yaitu sistem bunga dalam ekonomi konvensional. Sedangkan ekonomi Islam menawarkan sistem bagi hasil yang menjamin adanya keadilan dan tidak ada pihak yang timbang dalam menanggung kerugian. Yang kedua yaitu pada sisi konvensional ada sistem fractional reserve banking, di mana bank hanya diwajibkan untuk menyimpan cadangan dalam presentasi tertentu dari dana simpanan yang dihimpun, sehingga memberikan keuntungan yang tidak adil bagi pihak bank yang melalui sistem ini diberi kuasa untuk menciptakan uang baru. Di sistem ekonomi Islam ada 100% reserve banking system yang tidak memberikan bank untuk menciptakan uang baru, sebab seluruh cadangan harus disimpan di bank sentral. Perbedaan yang ketiga, dalam sisi konvensional ada uang fiat yang diterbitkannya memunculkan daya beli baru dari sesuatu yang tidak ada, yang memberikan keuntungan tidak adil bagi pihak yang diberi kuasa untuk menerbitkannya dan dikategorikan riba. Sedangkan uang dalam Islam adalah uang dalam kurung emas dan perak yang mempunyai nilai intrinsik sama dengan nilai nominalnya atau sejumlah dengan cadangan emas yang disimpan oleh pihak yang menerbitkannya, karena tidak ada daya beli baru yang diciptakan sehingga tidak mengandung unsur riba. Jadi dapat disimpulkan dari materi kami mengenai konsep ekonomi moneter merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari tentang sikap, fungsi, dan pengaruh uang terhadap kegiatan ekonomi. Tujuan mempelajari ekonomi moneter adalah untuk mengetahui mekanisme penciptaan uang, tingkat bunga, pasar uang, sistem dan kebijakan moneter, serta menganalisis beberapa fenomena moneter dalam hubungannya dengan pengaruh kebijakan moneter terhadap kegiatan ekonomi. Kebijakan moneter pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal. Dalam hal ini, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, dan pemerataan pembangunan, dan keseimbangan eksternal, dalam hal ini keseimbangan neraca pembayaran, serta tercapainya tujuan ekonomi makro. Instrumen moneter konvensional yaitu ada operasi pasar terbuka, penentuan cadangan wajib minimum, intervensi valuta asing, penentuan diskon rate, dan moral suasion. Sedangkan instrumen kebijakan moneter Islam yaitu kontrol kuantitatif pada penyaluran kredit dan merealisasikan tujuan sosioekonomi. Selanjutnya yaitu perbedaan moneter konvensional dan Islam. Kalau moneter konvensional itu instrumennya ada suku bunga, fraction reserve banking system, dan penggunaan uang fiat. Kalau di moneter Islam itu ada konsep bagi hasil, 100% reserve banking system, dan juga full bodied atau fully backed money. Terima kasih. Itu tadi penyampaian materi dari kelompok 1. Apabila ada salah kata, kami dari kelompok 1 mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.